politik yang lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat, tidak pernah mau menipu. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silakan. Kita memilih politik yang bersih. Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Dulu deh politiknya gitu ya. Jangan flexing dengan bantuan. Betul-betul bekerja untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen menggunakan Pak Bupati tadi. Itu kewenangan presiden. Jadi kita memberi kepercayaan pada Pak Presiden untuk memberikan judgement. Tapi begini. Tidak salah Sudirman Said menyatakan bahwa kita percayakan kepada Prabowo untuk menentukan status bencana di Sumatera itu apakah bencana nasional atau tidak. Namun yang kita pertanyakan di sini, sedemikian banyaknya analisa kemudian tuntutan dari masyarakat untuk menjadikan status bencana Sumatera itu menjadi bencana tingkat nasional. Kenapa Prabowo sepertinya tak bergeming? Apakah Prabowo tak peduli dengan rakyatnya yang lagi kena bencana saat ini? Bahkan pada waktu jurnalis menanyakan kepada Menseknek, apakah kita membutuhkan bantuan dari luar negeri? Karena pada dasarnya kawan-kawan, di setiap negara di dunia ini, kalau ada suatu peristiwa atau musibah, biasanya rame-rame negara lain untuk menyumbang. Apakah demi hubungan sesama negara ataupun dari segi agama mereka masing-masing, itu adalah bentuk sedekah. Artinya memanen amal di situ. Sama juga kita menyumbang ke mana, ke Palestina dan lain-lainnya. Namun jawaban Menseknek ini agak kurang matching kalau menurut saya. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Nah, sudah ada atensi dari negara lain dan menanyakan ke Menseknek atau ke negara kita apakah perlu bantuan atau tidak. Dijawab oleh Menseknek ini negara kita masih bisa melakukan atau bisa menanggulangi bencana tersebut. Kalau sudah dunia internasional memperhatikan bencana di Sumatera tersebut, artinya apa kawan-kawan? Tidak seperti bencana misalnya di Jawa Barat yang terjadi kemarin ini, ada banjir juga sedikit. Sukabumi pada Jumat, 5 Desember 2025, siang kembali memicu banjir di Jalan Siliwangi, kawasan Cikole. Ya, itu kan tak perlu jadi atensi dunia internasional. Bahkan atensi dari nasional pun tak perlu seperti itu. Itu yang sebenarnya itu bencana yang bukan bencana nasional, bencana daerah. Cuma di kabupaten, mungkin saja di kecamatan saja. Tak perlu atensi apa-apa. Tapi kalau dunia internasional sudah memperhatikan, itu artinya bencana nasional. Menurut saya, kalau seandainya banjir di Jawa Barat atau di Kabupaten Sukabumi itu sudah menjadi perhatian dari nasional, itu artinya harus menjadi bencana daerah tingkat satu provinsi. Tapi kalau cuma di Jawa Barat kemudian yang terjadi adalah di kecamatan, satu kecamatan, cuma menjadi atensi dari kabupaten, itu bencana kecamatan. Menurut logika sederhana yang kita pahami. Apalagi demikian masifnya bencana di Sumatera yang menyangkut 3 provinsi, bukan satu provinsi. Kalau satu provinsi bisa kita katakan itu bencana di satu provinsi saja. Hanya 2 kabupaten masuk ke bencana provinsi saja. Ini 3 provinsi. Kemudian yang lebih parahnya nanti bukan pada saat bencana itu saja kawan-kawan. Kalau bencana Sumatera itu yang akibat yang akan terjadi nanti, yang akan terjadi setelah pasca bencana. Saya ingin menggarisbawahi bahwa pengalaman dari bencana ke bencana justru masa-masa paling sulit bagi rakyat adalah hari-hari ke depan ini. Oke. Karena kalau yang kemarin sudah lewat lah ya. Tapi hari ke depan ini makanan sudah mulai turun, tadi sudah mulai hilang, kurang. Tapi yang juga harus diwaspadai adalah penyakit. Karena nanti akan ada bangkai-bangkai binatang yang mati, kemudian menimbulkan virus, mulai ada diare, mulai ada penyakit kulit segala macam. Sudah terjadi sekarang. Setelah pasca bencana 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, habis itu
penyakit mulai bertebaran. Bahkan menurut Kompas itu sudah 3.200.000 orang yang kena dampaknya oleh musibah. Apakah bisa kita katakan ini sekedar bencana daerah, bukan bencana nasional? Memang dalam hal ini kita percayakan kepada Prabowo untuk menentukan status itu bencana nasional atau tidak. Karena undang-undangnya memang begitu. Namun tentu saja kalau Presiden menentukan suatu status bencana, itu kan berdasarkan masukan yang dia terima. Kalau berbeda pandangan Presiden dengan rakyat umum, apalagi yang terkena bencana yang mengharapkan status dari bencana tersebut menjadi tingkat nasional, bisa jadi masukan kepada Prabowo atau keterangan yang masuk, informasi yang masuk ke Prabowo itu salah, itu keliru. Karena kita yakin Prabowo pasti bekerja untuk rakyat. Dan kalau saya sendiri pun, saya menganggap 3 orang calon presiden kemarin, pasti dia bekerja untuk rakyat. Tidak mungkin tidak. Namun pertanyaan kita, kenapa kok informasi itu sepertinya seolah-olah dikelirukan kepada Prabowo? Sengaja dikelirukan kepada Prabowo karena sangat berbeda sekali dengan kenyataan di lapangan. Bisa-bisa jadi ini sengaja dikelirukan oleh orang-orang tertentu atau bagian-bagian tertentu dari Prabowo karena ada menterinya yang akan terkena kalau masalah ini betul-betul informasinya sampai kepada Prabowo sehingga Prabowo menetapkan ini menjadi statusnya menjadi bencana nasional. Kalau merujuk dari raker DPR dengan Menteri Kehutanan kemarin, di mana pada waktu itu Menteri Kehutanan diminta mundur oleh anggota DPR. Artinya di sini ada menterinya yang tidak bekerja untuk rakyat. Ini dianggap oleh DPR. Karena DPR kan perwakilan rakyat. Bahkan mungkin saja DPR menganggap Raja Juli ini tidak bekerja untuk Prabowo, karena Prabowo bekerja untuk rakyat. Kan logika sederhananya begitu. DPR bisa saja menduga seperti itu dari penerangan dari Raja Juli di depan rapat kerja dengan DPR. Karena dia di sana nampaknya ingin hanya membela dirinya dan tak mencari solusi apa-apa. Ya kalau boleh, kita bisa juga menduganya. Untuk apa sebenarnya Raja Juli menjadi menteri? Apa tujuan dia menjadi menteri? Apakah untuk rakyat? Apakah untuk Prabowo? Atau yang lain? Kalau kita mau melihat untuk apa Raja Juli ini bekerja, kita biasanya melihat rekam jejak seseorang tersebut. Rekam jejaknya selama di PSI. Artinya apakah orang-orangnya Raja Juli ini yang membuat berita itu salah kepada Prabowo? Berita salah itu berkaitan dengan hoak. Hoak itu apa? Dusta. Dusta itu apa? Apa yang sebenarnya terjadi tidak dikatakan seperti itu. Itulah kira-kira. Jadi dialihkan narasinya. Dan kalau berbicara masalah hoak, nah ini nampaknya ada sejarahnya tentang Raja Juli ini yang berkaitan sangat dengan Prabowo. Ya, di waktu Pilpres 2019, di mana Prabowo berlawanan dengan Jokowi, Raja Juli dari PSI ini memberikan award hadiah kepada Prabowo. Apa awardnya? Yaitu capres dengan hoak terlebay, pembuat hoak terlebay. Ini luar biasa hadiahnya kepada Prabowo. Capnya kepada Prabowo. Artinya Prabowo ini adalah orang pembuat hoak, pendusta terlebay di Indonesia pada waktu itu. Itu diberikan oleh Raja Juli ya dari PSI lah itu kan awardnya itu atau penghargaannya tersebut. Itu di tahun 2019 dan PSI ini punya rekam jejaknya juga yang berseteru dengan Gerindra, dengan Prabowo. Pada waktu Prabowo mendukung Anies di Jakarta, Anies yang didukung oleh Gerindra, yang didukung oleh Prabowo itu habis dirujak oleh PSI, dituduh seorang pembohong besar di dunia. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Bukan kali ini saja Giring menyinggung Anies. Pada September 2021, Giring juga menyerang Anies dengan memakai sebutan pembohong. Hal itu terungkap dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter resmi PSI. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh
ke tangan Anies Baswedan. Ya, pada saat itu PSI sangat dekat dengan Jokowi, Jokowi sangat dekat dengan PDIP, dan sangat berseteru dengan Prabowo. Bahkan PDIP pun tak segan-segan berkhianat kepada Prabowo pada waktu dulu. Ini memang sangat dekat hubungannya, kawan-kawan. Hoak, pengkhianatan, dan pembohongan publik. Di tahun 2009, saat Prabowo mendampingi Megawati dalam Pilpres, ada sebuah perjanjian di antara mereka. Isinya antara lain, Mega akan mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014. Tanda dukungan itu tak muncul. Naskah yang dikenal sebagai perjanjian batu tulis itu kini digugat. Catatan sejarah, Mega dan Prabowo pernah maju sebagai capres dan cawapres di pemilu 2009. Pasangan ini terikat erat dalam sebuah janji yang dibuat di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada 15 Mei 2009. Pada penandatanganan itu hadir petinggi PDIP dan Gerindra seperti Puan Maharani, Pramono Anung, Fadlizon, dan Martin Huta Barat. Meski tak dipublikasikan, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sebagian isi perjanjian. Di antaranya tentang syarat memenangkan Pilpres dan pembagian kursi menteri untuk masing-masing partai. Berjalannya waktu, perjanjian itu diungkit Gerindra. Ya namanya perjanjian, ya logikanya bagaimana ada, kan tidak ada perjanjian istilahnya good atau tidak. Namanya perjanjian ya perjanjian. Atau kemudian diaku atau tidak, nah ini terserah kan. Tapi itu perjanjian ada di atas bermeterai. Kalau kemudian diaku dan tidak, kemudian ya terserah kan, itu kan tergantung pada yang membuat perjanjian. Tapi bagi saya itu yang paling penting adalah meningkatkan elektabilitas partai. Kalau partai ini 30%, 35%, ya udah perjanjian itu saya kira ya udah perjanjian gitu. Tetapi apakah kemudian akan dipegang teguh terserah pada yang membuat perjanjian. Pihak DPP PDIP dengan tegas menyatakan perjanjian batu tulis sebagaimana dimaksud oleh Gerindra tidak ada. Menurut Sekjen PDIP Cahyokumolo, jikalaupun ada, maka perjanjian tersebut otomatis tidak berlaku seiring kalahnya pasangan Mega Prabowo pada pemilu 2009. DPP PDIP mempersilahkan Gerindra untuk membuktikan keberadaan perjanjian batu tulis tersebut. Silakan tanya kepada Gerindra sendiri, jangan tanya kepada saya. Ya. Apakah memang benar bahwa PDIP pernah berjanji seperti itu waktu tahun 2009? Gak ada menurut saya. Kalau ada perjanjian pasti kami komitmen dong. Itu aja. Apakah itu berarti waktu itu kan Bu Mega jadi perjanjian itu otomatis gugur dong. Kalau menurut saya, ya saya pahami, kalau 2009 menang, ya sekarang mendukung keinginan kita semuanya. Wakilnya dong, iya. Dan sebenarnya yang lebih menyakitkan, kawan-kawan, Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra ingin menemui Megawati sebagai pembuat perjanjian antara mereka berdua. Ingin mengklarifikasi. Artinya begini, kalaupun perjanjian itu disalahi, tidak dilanjutkan, tentu saja ada kata putus, ada perundingan di antara mereka. Namun apa lacur, Prabowo tak bisa menemui Megawati. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarno Putri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Beberapa waktu lalu Gerindra mengungkap perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan dengan PDIP. Salah satunya tentang PDIP yang akan mendukung Prabowo sepenuhnya dalam pemilihan presiden 2014. Prabowo mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, namun pertemuan tersebut tidak terrealisasi. Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah berkonflik dengan Megawati. Selama ini ia juga selalu menghormati Ketua Umum PDIP tersebut sebagai sosok nasionalis. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu. Dan bisa jadi juga Prabowo salah mendapatkan informasi tentang ada namanya Hasto yang kemarin itu menjabat sekjen, bahkan sekarang menjabat sekjen PDIP yang terbukti korupsi. Diberikan amnesti oleh Prabowo. Ini kan bertolak belakang. Jangan-jangan Prabowo masuk juga informasi yang salah kepada beliau. Ini orangnya tidak korupsi, kita ampuni saja. Atau bagaimana? Agak membingungkan.
Kalaulah kita sebagai manusia biasa yang ditanyakan oleh Prabowo, apakah kecewa yang dikatakan oleh Prabowo, dibuat perjanjian kemudian dikhianati dan tak mau bertemu muka, siapa yang tidak akan kecewa? Namun yang anehnya lagi, kemarin itu Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Maksud saya, apakah informasi video berikut ini tidak sampai kepada Prabowo sehingga dia begitu lunak saja memberikan amnesti kepada Hasto, melihat cara Hasto berbicara pada waktu PDIP mengkhianati Gerindra? Ya, kalau PD Perjuangan itu berpikir ke depan untuk rakyat dan untuk bangsa. Kita tidak pernah noleh ke belakang, apalagi mempersoalkan sebuah perjanjian yang sebenarnya seluruh komitmen politik itu ditujukan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2009. Ketika pada tahun 2009 semua pihak tahu bahwa rakyat tidak memberikan sebuah kemenangan, tentu saja perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku. Sehingga kami justru menjadi khawatir ketika ini kemudian disuarakan kembali. Karena untuk menjadi presiden di Republik ini yang diperlukan adalah dukungan rakyat, bukan dukungan sertifikat perjanjian itu sendiri. Nah, ketika ternyata gagal, bagaimana kami harus memenuhi komitmen menteri misalnya? Ketika saat itu katakanlah beberapa pos kementerian itu juga diisi oleh orang Gerindra. Apakah itu harus kita penuhin? Dan sebagai partai politik seharusnya Gerindra juga paham bahwa namanya sebuah komitmen itu tidak mungkin melampaui batas waktu 5 tahun. Biarlah rakyat yang menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, daripada kemudian kita mempersoalkan sebuah katakanlah kesepakatan yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena kita tidak berhasil. Bisa jadi video perkataan Hasto itu tidak sampai kepada Prabowo. Karena Prabowo sendiri pun anti kalau masalah pengkhianatan. Ya begini, apa yang disampaikan Pak Prabowo kan secara umum ada beberapa kejadian yang namanya politik yang dinamis itu, ya jangankan pembicaraan lisan, kadang-kadang apa yang tertulis juga bisa meleset. Nah oleh karena itu Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kami bahwa politik itu harus mengikuti realita. Jadi jangan kemudian kita menjadi baper karena kemudian ya ini kan berapa kali juga ada yang tertulis menyatakan ini itu tapi kemudian nggak ditepati, ataupun pembicaraan lisan kan seringkali begitu. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami selalu untuk ya berbesar hati. Yang penting kita nggak begitu kan, begitu aja. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Sehingga Hasto diberikan amnesti. Kalau saya sebagai manusia biasa, udahlah korupsi, menghina saya, menganggap leceh perjanjian yang saya anggap sangat penting pada waktu itu, oleh Sekjen PDIP dianggap leceh perjanjian tersebut. Dan sekarang dia mendapatkan kasus korupsi. Mana mau saya memberikan amnesti, sudah bersalah, kecuali tidak bersalah seperti Tom Lembong misalnya. Dan bisa jadi juga video tentang pemberian award kepada Prabowo, pemberian award dicap sebagai pembohong terlebay di dunia oleh PSI, oleh Raja Juli, tidak juga sampai kepada Prabowo. Kenapa tidak sampai kepada Prabowo? Tiba-tiba di Pilpres 2024, tiba-tiba Prabowo sangat mesra dengan PSI, dengan Raja Juli. Prabowo Subianto dan rombongan Partai Gerindra di kantor DPP PSI disambut Ketua Umum PSI, Giring Ganesa. Pertemuan yang disebut berlangsung dengan hangat itu berlangsung hampir 1 jam. Usai pertemuan, PSI belum menyampaikan arah dukungan partainya dalam Pilpres 2024. Akan tetapi, keduanya sepakat memiliki kesamaan pandangan terkait persepsi kelanjutan pembangunan program Joko Widodo. Perbincangan tentang 2024 dibilang jauh udah dekat, dibilang dekat juga masih jauh gitu ya. PSI seperti teman-teman tahu, kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi, dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tondo-tondonya, kira-kira gitu. Terima kasih dikasih kesempatan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, ya, banyak kecocokan, dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya. Ya, sudah ada komitmen dan
Mas Giring udah janji akan nyanyi nanti. Oh, 3 jam 3 Mesra memang. Tapi kalau mengingat, kalau sempatlah kita tahu bahwa kita diberi cap pembohong terlebih, apa mau kita mengangkatnya sampai sekarang? Mesra kemudian mengangkat Raja Juli Dedengkot dari PSI menjadi Menteri Kehutanan yang sekarang lagi bermasalah. Ya, bermasalah. Kenapa bermasalah? Kan itu pertanyaannya. Bermasalahnya begini. Prabowo tak mau menetapkan status bencana ini menjadi bencana nasional karena informasi sama beliau ini nggak sampai. Karena ini berkaitan dengan jabatan seorang Menteri Kehutanan. Karena menurut analisa dari seluruh pengamat, besar kemungkinan ini memang karena perambahan hutan untuk sawitkah, untuk apapun, untuk tambang segala macamnya yang sangat terkait dengan tanggung jawab seorang Menteri Kehutanan. Dialah penerbit izinnya, dialah yang mengawasi hutan selama setahun ini. Kalau seandainya informasinya benar disampaikan oleh dari Menteri Kehutanan ini kepada Prabowo, berarti Menteri Kehutanan tidak becus bekerja. Kalau seandainya dikatakan dengan cara-cara hoak tadi, karena terdeteksi mereka sendiri yang pembikin hoak sebenarnya. Tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tak ada ribut. Anies dituduh pembohong. Tidak ada alasannya dari mana. Kemudian Prabowo dituduh pembohong terlebih. Kalau seorang seperti itu atau partai seperti itu, apa tidak mungkin juga mereka membuat hoak? Hoaknya di mana? Hoaknya adalah bencananya kecil saja. Tidak disebabkan oleh pengawasan Menteri Kehutanan yang tidak ada di hutan. Artinya, ya tidak salah Menteri Kehutanan. Karena masalah hutan, Prabowo kan mempercayakan kepada menterinya. Menteri Kehutanan itulah yang dipercaya dia. Sementara Menteri Kehutanan ini adalah berasal dari golongan ya pemerhati hoak. Arti hoak di sini adalah begini kawan-kawan. Prabowo tidak melakukan pembohongan terlebih atau hoak terlebih. Dituduh dia melakukan hoak. Artinya yang menuduh ini yang membuat yang menyebarkan hoak kan, berdusta, berbohong. Begitu juga Anies Baswedan dituduh pembohong padahal dia tidak pembohong. Yang pembohong siapa? Yang menuduh dia pembohong. Agak sulit kita mempercayai ucapan dari seorang yang menuduh orang lain pembohong, padahal orang lain ini jujur kan? Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi. Kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Presiden. Sulit bagi rakyat untuk mempercayai ucapan dari Menhub ini bersedia dievaluasi. Sementara DPR sendiri sudah mencap dia menyampaikan informasi yang salah kepada DPR. Itu orang-orang yang pintar di situ. Di Raker itu jelas dikatakan oleh DPR. Mereka tidak percaya dengan keterangan yang dikatakan oleh Raja Juli bahwa penyebab bencana itu adalah masalah musibah alam. Kalaupun musibah itu disebabkan karena pembabatan hutan, bukan tanggung jawab dia. Ini yang bermasalah sebenarnya. Berarti ini juga yang disampaikannya kepada Prabowo, sehingga Prabowo tak menetapkan ini menjadi statusnya menjadi level nasional. Bahkan bisa jadi Prabowo masih mempertahankan Raja Juli ini dengan tidak ditetapkan menjadi statusnya level nasional, kemudian masih mempertahankan Raja Juli ini. Apa yang terjadi sekarang? Nah, karena itu ke depan saya ingin menyampaikan permohonan kepada para politisi ini. Untuk sementara libur dulu deh politiknya gitu ya. Jangan flexing dengan bantuan. Betul-betul bekerja untuk rakyat. Karena tadi rakyat lagi butuh pertolongan, butuh ketenangan. Dan rasanya bila bantuan diberikan dengan tulus tanpa embel-embel maksud politik, itu akan beda rasanya. Dan iya, benar sekali kata Sudirman Said ini. Banyak pejabat yang lagi flexing sekarang. Apakah KDM ini termasuk flexing juga kalau kita lihat? Iya, karena KDM, Kang Deddy Mulyadi ini sekarang kan memberikan langsung bantuan ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta Aceh. Padahal itu bukan wilayah dia. Apa ini yang dimaksud oleh Sudirman Said?
Sampainya di Sumatera, Deddy Mulyadi mengaku akan langsung berkoordinasi dengan 3 gubernur di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk penyaluran bantuan logistik dari Jawa Barat. Koordinasi dilakukan agar bantuan dari Jawa Barat dapat tersalurkan tepat sasaran ke masing-masing daerah yang membutuhkan. Deddy Mulyadi sendiri menyalurkan bantuan total 7 miliar rupiah untuk korban banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kalau di Indonesia memang masalah flexing, kalau politikus flexing atau untuk demi kebaikan kan mungkin tak masalah juga sebenarnya kita ya. Apalagi dia memberikan bantuan misalnya dari pribadi. Tapi kalau dari pribadi 7 miliar rasa-rasanya apa mungkin? Yang salah itu mempergunakan anggaran daerah, apalagi ada mungkin kemungkinannya korupsi dijadikan untuk cari nama, pencitraan. Nah, ini yang jadi masalah. Dengan mempergunakan dana daerah saja untuk flexing, ya mungkin untuk naik menjadi juara 1 di Indonesia ini nanti jadi pilpres, capres, wapres segala macam. Nah, ini baru agak salah, melanggar etika. Tapi kita lihat dulu, kira-kira dari mana sumber dana yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini untuk Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Hari ini banyak yang membicarakan tentang penghasilan Gubernur Jawa Barat, tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025 anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah, diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja.
dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus Ya, kita berbaik sangka saja kepada Kang Deddy Mulyadi ini bahwa dana ini adalah dana pribadinya, tapi katanya dana pribadinya untuk membantu orang di Jawa Barat saja itu tidak akan mencukupi. Dan kalau kita melihat dari dana dari daerahnya, kayaknya kurang juga untuk Jawa Barat provinsi yang besar itu. Tapi dari mana dana 7 miliar untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Aceh diambil oleh Kang Deddy Mulyadi? Kita berharap dari penghasilan pribadinya, karena kalau dana-dana daerah itu kan tujuannya untuk penduduk Jawa Barat. Jangan sampai penduduk Jawa Barat juga teraniaya gara-gara Kang Deddy mengalihkan bantuannya ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Aceh, karena sekarang ternyata di Jawa Barat juga terjadi banjir. Banjir bandang melanda Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat pada Kamis, 4 Desember 2025. Jangan sampai, karena menurut Sudirman Said ini sudah mulai flexing penjabat-penjabat ini, jangan sampai Kang Deddy Mulyadi hanya karena ingin flexing memberikan bantuan langsung ke sana sebesar 7 miliar, sementara penduduk di Bandung sekarang lagi juga kebanjiran. Sementara tujuan dana daerah itu kan untuk penduduk Jawa Barat. Kalau seandainya di Sumatera Utara dan Aceh itu sebenarnya tidak perlu gubernur dari seluruh Indonesia ini membantu apa-apa. Kenapa saya katakan begitu? Cukup dijadikan statusnya ini menjadi tingkat nasional, level nasional. Kembali pada status nasional, bila bobot politiknya mungkin dikurangi, tetapi lebih kepada memperhatikan kebutuhan rakyat, kebutuhan ketenangan rakyat, mungkin pemerintah akan berpikir bahwa toh sama saja yang dikerahkan tadi kan, sumber dayanya sama, effortnya sama, anggarannya juga dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan, minta berapapun BNPB akan kita kasih gitu. Jadi sebenarnya tinggal soal status, karena tadi status bagi saya adalah bagi kita semua memiliki dua impact. Nomor satu, ketenangan rakyat mengatakan bahwa ya sudah kita urus secara nasional. Yang kedua adalah legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja tanpa ragu-ragu, karena statusnya memang menjadi bencana nasional. Memang nanti belakangan akan ada konsekuensi audit, tapi ya siapapun yang menggunakan dana publik harus diaudit kok. Jadi tidak ada soal sebetulnya. Jadi saya kira dengan segala hormat tetap perlu dihimbau kepada pemerintah, pada pengurus negara bahwa status bencana nasional bagaimanapun adalah status yang terbaik karena memberi dua impact tadi. Ketenangan pada masyarakat, tapi juga legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja menggunakan kewenangan itu. Baik. Nah, di sini jelas yang dikatakan oleh Sudirman Said yang berpuluh tahun berada di birokrasi. Artinya, kementerian manapun yang membantu di situ, itu sudah legal. Kalau sekarang misalnya gubernur datang ke situ, dana-dana dari Jawa Barat yang dipergunakannya, tidak boleh sebenarnya. Kemudian sekarang menteri itu kan gagap sekarang ini membantu ke daerah bencana. Karena legitimasinya, hukumnya, legal hukumnya itu, undang-undangnya itu tidak membolehkan mereka untuk memprioritaskan tempat bencana. Tapi kalau sudah dijadikan level nasional, seluruh kementerian itu punya legitimasi mengucurkan dana ke Sumatera Barat, ke Aceh, dan Sumatera Utara. Walaupun nantinya diaudit, kan itu dikatakan oleh Sudirman Said. Kemudian, tentu saja masyarakat menjadi senang lagi. Tenang dia, karena sudah seluruh mata di Indonesia ini membantu mereka. Perhatian dari nasional itu sudah memang full kepada mereka. Kemudian juga, jangan lupa nanti, kalau sudah dijadikan status nasional itu, artinya memang kita mengakui itu bencana nasional, bantuan dari negara-negara lain, tidak boleh kita tolak lagi, malahan kita minta bantu kepada negara lain. Gunanya apa? Kita minta bantu kepada negara lain. Nanti negara lain yang kena bencana pasti dia minta bantu juga kepada kita. Sistem rasa gotong royong di dunia ini masih ada kawan-kawan. Masih banyak. Apalagi kita di Indonesia. Katanya kita masyarakat yang gotong royong, keadilan sosial, musyawarah, Pancasila. Kenapa kita membiarkan itu menjadi tingkat daerah saja? Dan kalau dijadikan itu level nasional, Kang Deddy Mulyadi tak perlu datang ke sana lagi. Negara sudah menjamin, bukankah duit dari negara ini yang digelontorkan ke sana adalah pajak dari rakyat kita semua?
Artinya menghindarkan para politisi untuk flexing-flexing begitu. Apalagi nanti duitnya ternyata ujung-ujungnya nanti setelah diaudit itu ternyata uangnya dari hasil korupsi. Banyak kejadian seperti itu kan, pura-pura membantu tapi uangnya dari korupsi. Karena susah kita menyatakan penjabat itu bisa kaya raya karena gaji, karena tunjangan saja kan. Lepas daripada flexing-flexing, membantu agar ingin diupload segala macam, itu terserah bagi para politikus. Artinya Sudirman Said mengatakan begini, bencana Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh itu jangan dijadikan komoditas politik, kemudian komoditas untuk anjang naik pansos, dan lain-lainnya, berikanlah bantuan dengan ikhlas. Ikhlasnya negara dilihat dari menetapkan statusnya menjadi tingkat nasional. Tingkat nasional itu artinya seluruhnya kita sudah ikhlas membantu kawan-kawan saudara-saudara kita yang di Aceh dan Sumatera Utara. Balik ke pertanyaan pertama, kenapa Prabowo tak menetapkan statusnya menjadi level nasional? Mungkin juga ada informasi yang belum masuk kepada beliau ini. Karena kita yakin dia bekerja untuk rakyat. Sementara ada rakyat yang sekarang mendapatkan musibah. Sementara ada instrumen sama dia untuk cepat-cepat membantu orang yang dalam musibah tersebut. Kenapa tidak dipergunakannya? Apakah ini memang informasinya tak masuk kepada beliau? Atau? Karena yang kita ketahui, kalau sempat salah pemimpin mendapatkan informasi dari bawah, kemudian keputusannya pasti juga salah. Seperti kemarin kita lihat, Prabowo menyadari pentingnya undang-undang perampasan aset. Bahkan disuarakan oleh Prabowo sendiri. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Dan ada juga tuntutan mahasiswa tentang undang-undang perampasan aset tersebut. Namun tetap dijanji-janjikan. Artinya dijanji-janjikan sebenarnya Presiden bisa mengambil hak veto untuk membuat undang-undang ataupun RUU pengganti undang-undang. Gampang sama Presiden sebenarnya. Ya barangkali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Presiden belum memberlakukan undang-undang tersebut. Karena kalau kita lihat sekarang ini, komposisi dari Prabowo di parlemen pun mayoritas apa yang dikatakan oleh Prabowo akan dilakukan oleh DPR. Kalau dikatakan DPR yang tidak mau membahas hal itu akan sulit kita percayai. Apa DPR mau digeruduk lagi oleh mahasiswa? Tentu saja tidak. Dan DPR kemarin berjanji untuk membahas undang-undang itu setelah RUU KUHP disahkan. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut menyampaikan DPR RI memiliki komitmen sejalan dengan aspirasi rakyat mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dasko menyatakan sebelum RUU Perampasan Aset bisa dibahas, ada RUU KUHP yang masih dalam tahap pembahasan di Komisi 3 karena RUU KUHP juga bersinggungan dengan RUU Perampasan Aset. Tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Sekarang RUU KUHP sudah disahkan. Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Lantas apalagi? Ya, mungkin saja informasi yang masuk kepada Prabowo bahwa undang-undang itu belum diperlukan saat ini, atau memang tidak penting sama sekali. Mungkin ini jawabannya kenapa bencana Sumatera belum dijadikan level nasional dan undang-undang perampasan aset masih dalam bentuk prolegnas, entah kapan mau disahkan, sejak dari 15 tahun yang lalu. Kesalahan informasi, kesalahan pengambilan keputusan yang bisa-bisa berakhir dengan berakhirnya rezim. Terima kasih.